Hai everyone, kembali lagi bersama saya Timothy Purnomo dan juga sahabat saya Benny di dalam program online Bible Reading. Hai Ben, apa Hai kabar Tim, hari ini? baik. Lo gimana hari ini? Kabar baik, Ya, kabar baik dan kami berdua percaya bahwa semua rekan-rekan, teman-teman, sahabat-sahabat yang menyaksikan ataupun mendengar program ini dalam keadaan ya, sehat, dalam keadaan aman, ya selalu amin. tetap kreatif, tetap inovatif dan tetap bergerak ya, bergerak maju. Ya, Karena nggak ada waktu nih untuk kita untuk berdiam diri ya, ya, karena udah menerima berkat Tuhan, kita tahu kebenaran dan itu merupakan fuel bagi kehidupan kita ya, supaya ya. kita bisa terus bergerak. Oke, Ben, Hmm, gimana beberapa saat ke belakang ini? Apa hmm. kabar? Ada sesuatu yang baru dari apa maksudnya sih account yang lo rintis Ya, dan apa maksudnya sih ya? Terus, iya, apa yang lagi di highlight Ben? so far sih, gue lagi ngelihat ini sih apa pergerakan untuk pemilunya si Amerika ini loh, Tim. Oh, Gitu. oke. Ya, yang lagi apa? Yang lagi gue lihat gitu, karena akhir-akhir ini juga munculnya diberitakan tentang itu juga gitu loh, terus menerus gitu, ya kan? Ya, Yang hebat tuh politik Amerika sebegitu kuatnya sampai mempengaruhi satu dunia gitu, ya kan? Gitu. iya. Jadi ya cuma Tapi masih ah, masih ah. masih lihat dari situ sih gua. Nah, tapi ada satu hal kalau kita ngomong politik Amerika gitu ya yang sedang Hmm. cukup bergejolak gitu ya. Iya. Jadi orang-orang lama, muka-muka lama keluar lagi nih gitu loh. Hmm. Iya. Ini for me personally ini satu hal yang ya agak memalukan sih gitu ya. Gue mungkin Hmm. nggak punya kata-kata Iya. yang dipercantik gitu. Cuman buat gue apa yang dilakukan orang-orang muka lama ini uh, tidak secantik pada saat mereka menjabat, tidak secantik, tidak terlalu berpendidikan gitu seperti pada saat mereka ada di atas, pada saat mereka Hmm. memimpin. Hmm. Jadi gue agak menyayangkan sih hal itu terjadi sih. Kayaknya semua orang menyerang uh, uh, pemimpinnya ya pada saat ini. Let's say ya kita tahu Donald Trump gitu ya. Orang Ya. semua menyerang Donald Trump dengan berbagai cara supaya dia jatuh gitu dan Ya. itu dilakukan oleh orang-orang intelek gitu yang sangat disayangkan yang menurut gue menjelekkan menjelek-jelekan Donald Trump dengan sebegitu terbukanya dan sebegitu kompaknya gitu ya. Iya. Iya. Dan, Iya, benar. Karena kadang memang kita lebih ngelihatnya tuh dari sisi personality orang tersebut, Tim. Lebih dilihat dari karakter orang tersebut gitu. Memang Donald Trump bukan yang sempurna gitu loh. Karakternya kita tahu lah banyak flaw di sini, di sana semua banyak gitu. betul. Tetapi yang perlu kita lihat tuh sebenarnya value apa yang dia defend gitu loh, ya kan? Kebijaksanaan apa yang dia pro gitu. Misalkan dia salah satunya dia pro life gitu atau enggak ya kan dia pro Israel gitu. Nah, dari kacamata kita yang biblical ini kita harus bisa membedakan dengan baik dan benar tuh apa yang dia dukung, apa yang tidak dia dukung. Nah, dari situ baru kita bisa mengambil keputusan apa mau milih yang mana. Memang sih ini bukan pemilunya kita gitu loh. Jadi it's a good thing buat kita untuk belajar. Untuk belajar melihat oh ternyata ada nih kejadian seperti ini. Bagaimana menyikapinya? Gitu. Ya, ya. Ya. Betul. Jadi ya seperti kita ketahui bahwa Donald Trump sendiri dia bukan seorang yang tadi lu bilang sempurna ya. Ya, Dia, jauh enggak. dia Dia kan sangat-sangat ini juga gitu, sangat istilahnya apa ya? kontroversi. Ya, ya kayak Petrus lah. Ya kan Petrus kan juga langsung meluap-luap aja apa yang di pikiran dia ngomongin aja gitu. Betul, dan ya kita nggak bisa mengelak juga bahwa dia syarat dengan ya let's say mungkin ya ada sesuatu yang kayak udang di balik batunya gitu dalam pemerintahannya dia gitu ya. Ya. Cuman kalau gue lihat justru dia orang hebat gitu, karena butuh orang-orang intelek papan atas itu sampai harus kompak ngejelekin dia di media. Nah, itu dia. Nah, itu salah satu perspektif yang harus kita perhatikan. Kenapa
kenapa kok sampai semuanya ini sekarang jadi satu kubu untuk menyerang satu orang ini gitu loh. Apa yang dia sudah lakukan sampai, ya kan? Gitu, mereka harus seperti itu. Ya. Ya, gue cukup sedih sih waktu ngelihat berita itu di minggu-minggu ini ya, mulai dari hari Selasa sampai hari kemarin. Gue cukup sedih gitu. Kenapa orang-orang yang kita lihat sangat berpendidikan, sangat elegan gitu dalam menjalankan pemerintahan, tiba-tiba kok harus turun sebegitu jauhnya gitu. Ya, makanya menarik nih, nanti kita lihat di bulan November segala macam. Jadi so far itu sih yang lagi kita highlight. Betul. Ya ini satu aja yang gue gatel mau ngomong gitu. Yang lucunya adalah pada saat mereka memimpin, mereka nggak menggadang-gadangkan Black Lives Matter itu gitu, that movement atau that particular issue gitu. But suddenly they raise that subject sekarang, and then they are riding the wave gitu untuk ngancurin Donald Trump itu. Itu kan lucu. Iya, dengan maksudnya gini loh, Donald Trump tuh baru jadi presiden tuh 4 tahun terakhir ini, Tim. Gitu. Dan semua orang-orang itu yang di kubu satunya lagi tuh udah di pemerintahan cukup lama. Betul. Jadi istilahnya kan what have they done gitu loh selama ini gitu. Cuman sekarang fokusnya untuk ya pokoknya karena 4 tahun ini dia pegang, ini jadi hancur banget nih sekarang. Jadi berusaha menggiring opininya seperti itu sekarang. Ya. Nah, pokoknya intinya itu bukan negara kita nggak perlu terlalu campur, tapi karena kita mengamati, kita kan mengamati pergerakan dunia ini deh gitu ya, yang kita mencoba untuk menjadi peka dengan apa yang terjadi gitu. Karena kebetulan Amerika itu adalah negara yang cukup menguasai dunia gitu. Jadi berpower ya. Iya, jadi kita melihat pergerakan mereka tuh cukup signifikan gitu. Apalagi disusul dengan dengan let's say kehancuran ya dari sisi dari mulai COVID, lalu ada demo. Terus lucunya yang ikut demo segitu banyak kok nggak COVID gitu ya. Terus jadi banyak pertanyaan ya kan? Terus jadi banyak pertanyaan gitu loh. Betul. Terus juga Ben namanya sekarang kebakaran yang cukup hebat ya, udah menjalar ke Los Angeles ya, the South California kalau nggak salah ya. Terus juga kebetulan di daerah tertentu kalau nggak salah juga sudah banyak pemerintah daerah ya kalau di sana ya, tidak mengizinkan orang untuk bergereja, beribadah lah intinya ya, or even bahkan menyanyikan lagu pujian gitu loh. Jadi itu deh yang kelihatan gitu dari Amerika pada saat ini gitu ya. Betul. Kita tetap berdoa buat semua orang yang ada di sana, kita berdoa kuasa Tuhan tetap mendampingi mereka ya, Ben ya. Di tangan Tuhan memegang bangsa Indonesia ini terus. Oke. Ben, kemarin kita udah sampai mana, Ben? Kemarin kita sampai Kisah Para Rasul 3 ayat 11. 3 ayat 11 ya. Terakhir sampai ayat 10. Di Serambi Salomo ya. Kita lanjut aja nih ya. Lanjut, Ben. Kita lanjut. Oke, gue baca ya. Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Jadi Kisah Para Rasul 3 ayat 11. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, orang itu yang disembuhkan ya. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa dan kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagaimu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini.
Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah hamba-hamba Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Jadi itu cerita tentang khotbah Petrus di Serambi Salomo. Gitu. Betul. Menarik ya. Di ayat 11 aja kita langsung bisa melihat sebuah pelajaran yang kita bisa aplikasikan dalam hidup gitu ya. Ya. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo, ya kan? Ini kan sesuatu yang kita bisa tarik, kita bisa pelajari dan kita bisa kerjakan gitu ya. Iya. Jadi orang yang sudah disembuhkan itu mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah ya. Gitu. Ke Serambi Salomo. Ke Serambi Salomo, masuk ke Serambi Salomo. Jadi orang itu meresponi kesembuhannya, keselamatannya dengan cara dia semakin giat untuk mencari, untuk mengenal kuasa yang menyembuhkan dia. Gitu ya. Dan yang keren, apa yang dilakukan orang itu justru membawa dampak untuk orang-orang lain gitu ya. Ya, makanya ditulis seluruh orang banyak itu sangat keheranan kan dan mengerumuni mereka. Betul. Jadi apapun yang kita lakukan, ketika kita lakukan itu untuk Tuhan, ya, maka ya akan berdampak sih menurut gue sih Ben ya. Iya, makanya kita pernah bahas ini sebelumnya tim yang kita bilang sebenarnya orang itu kan punya pilihan. Setelah dia sembuh ya udah dia pulang aja langsung karena dia udah bisa jalan, bisa apa segala macam kan. Betul. Tapi setelah dia lakukan itu, dia malah terus mengikuti, ya kan, yang bahkan ya akhirnya membuat orang lain yang melihat juga keheranan dan pengen tahu juga nih, gitu. Apa sih ini, ya kan? Karena keingintahuan dia, orang lain jadi ingin tahu juga. Berarti ingat nggak pelajaran di Matius Ben, yang menunjukkan, yang Tuhan Yesus bilang, jadilah seperti anak-anak itu loh. Ya kan, dia mau terus belajar gitu kan. Anak-anak ingat nggak yang kita simpulkan bahwa anak-anak tuh selalu curious gitu ya, selalu ingin tahu gitu hal-hal yang baru gitu. Iya, betul. Itu satu poin yang kita pelajari dari perikop ini. Poin yang lainnya lagi adalah pada saat Petrus bilang, kenapa sih pada heran seolah-olah kami yang membuat orang ini berjalan? Iya. Jadi yang kita udah pernah bahas juga, ini dia mengembalikan kemuliaan itu kepada Tuhan gitu. Dia nggak take credit, nggak take glory over apa yang sudah terjadi, ya kan? Karena semuanya ini bisa terjadi ya karena nama Tuhan Yesus Kristus gitu. Betul. Ya. Terus apalagi Ben yang menarik dari perikop ini? Nah, sama yang ayat 16 tim. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus itu yang dinamakan iman
gitu. Jadi yang menyembuhkan orang itu pun ya karena dia punya iman. Betul. Ya kan, dia punya iman atas nama Tuhan Yesus itu. Betul. Basically ya bukan karena kuasa Petrus bisa nyembuhin dia, karena manusia itu cenderung setelah melihat kejadian seperti itu malah jadi ngikutin orangnya, lupa sama Tuhannya. Kan kita selalu mau ingat bahwa kita nggak ngejar bayangannya gitu loh. Iya. Ngejar Tuhannya. Betul. Nah, itu satu hal yang menarik juga tuh tentang apa yang kita cari ya, apa yang kita cari, kuasa Tuhan atau medianya yang kita lihat gitu ya. Karena banyak orang-orang zaman sekarang itu melihat apa yang sudah dikerjakan oleh orang. Jadi ketika ada seseorang melakukan sebuah mujizat atau gue ngomong gini deh, melakukan sebuah kebetulan yang terlihat ilahi gitu ya Ben ya, gitu loh. Ben, dengar? Ya, dengar. Ya, gitu. Jadi kadang-kadang orang suka nggak usah jauh-jauh deh. Kadang-kadang kita bisa karena Roh Kudus berbicara kepada kita, lalu kita menyampaikan sesuatu kepada orang yang kita peduli gitu ya. Besok-besok orang itu akan terus nanya ke kita gitu loh tentang hal-hal yang di luar dari dari itu gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa yang kita lihat adalah gimana caranya kita juga bisa memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan, gitu ya Ben? Iya, betul. Mungkin pakai contoh lagi yang lainnya adalah karena kita semua ini kan kalau yang udah percaya dengan Tuhan, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kita ini setiap dari kita adalah bait Allah. Ya kan, artinya kita punya akses langsung dengan Tuhan. Gitu. Ya. Makanya misalkan berdoa atau apapun itulah, ya kan kita bisa langsung doa kepada Tuhan gitu loh. Memang sih kadang pada saat kita lebih lemah, kita perlu orang lain untuk mendoakan, untuk menguatkan iman kita. Tapi satu hal, kita itu punya akses langsung gitu loh. Ya kan, which sebenarnya kalau kita mau katakan, komunikasikan apa aja ya bisa langsung. Nah, hal ini juga kadang-kadang membuat pemimpin gereja atau pemuka agama itu menjadi jatuh di dalam sebuah pencobaan menurut pandangan gue ya Ben, tanpa memojokkan berbagai pihak atau pihak tertentu gitu. Ketika dia dekat bergaul akrab dengan Tuhan, lalu ya Roh Kudus beracara dalam kehidupannya, lalu dia bisa membantu banyak orang melalui pengajaran, melalui doanya, melalui firman, segala macam. Nah, banyak orang yang akan mengikuti pergerakan dia gitu ya, mau mendengar doanya, jadi ya let's say pergi ke gereja dia, jadi segala macam. Tapi ada juga yang jadi menganggap dirinya tinggi gitu ya. Jadi itu yang disayangkan kadang-kadang ya. Mungkin orang ketika kita berbicara seperti ini, orang akan banyak yang membela gitu ya, membela setiap pemimpin agamanya gitu ya, atau setiap pemimpin agama. Tapi ada satu hal yang kita mesti lihat, bahwa kemuliaan itu hanya bagi Tuhan, dan balik itu semua ada nama Yesus di sana. Gitu. Salah gitu. Iya, benar. Gitu. Jadi kembalikanlah kemuliaan itu semua kepada Tuhan. Betul. Ya kan, di sini kan dengan jelas kita belajar dari Petrus, ya dia lakukan seperti itu. Iya. Ya. Terus apa lagi Tim? Itu. Habis itu kan dia bilang karena ketidaktahuan, ya kan? Terus dia bilang karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ya kan? Itu highlight juga tuh. Itu proses tuh ya, proses sebelum kita menerima keselamatannya, ada proses tuh sadar dan bertobat ya. Itu proses yang harus kita jalani gitu. Iya. Gitu. Ben, yang ayat 21 juga menarik nih Ben. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Gue sebelumnya gue baca ini gue kayak kurang paham gitu, apa nih hubungannya ya. Ternyata
setelah gue belajar dan mendengar beberapa pelajaran dan juga ada membaca firman Tuhan lebih dalam lagi gitu loh. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Ya. Jadi Ben, ada yang menarik gini. Yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, gini, kita kan selama ini ngertinya adalah kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan untuk kedatangan Dia yang kedua kalinya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita yang mempersiapkan jalannya. Gitu. Sebenarnya kalau kita baca ayat ini, nah ini gue mau nanya ya sama lu ya, berdiskusi ya. Kalau kita baca ini, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, ya kan? Ya. Berarti Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya setelah segala pemulihan itu terjadi di dunia ini. Benar nggak? Iya. Iya kan? Ya. Jadi yang sebenarnya Dia yang memulihkan segala sesuatu baru Dia datang, gitu ya. Logikanya kan gitu ya. Bukannya kita mempersiapkan, bukan kita yang memulihkan jalan, memulihkan jalan dan tempat, mempersiapkan tempat untuk Dia datang ke surga, untuk Dia memerintah di bumi gitu ya. Sorry, di bumi maksudnya. Iya. Jadi gimana Ben? Gua ada pendapat tentang itu. Iya. Gua ngerti maksud lo. Jadi tapi kan di situ ditulis seperti yang difirmankan, karena itu harus diselesaikan tuh kalimat. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu yang tadi itu kan? Iya. Ya. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaran nabi-nabinya yang khusus di zaman dahulu. Jadi semuanya juga udah tertulis di dalam Alkitab, Tim. Iya. Jadi maksudnya pemulihan apa segala, maksudnya ada yang perlu di fulfilled juga gitu. Ya, kalau kita udah ngomongin nabi-nabi, mereka banyak menulis tentang nubuat-nubuatan. Ada hal-hal yang memang sudah harus di-fulfilled dulu, sampai semuanya fulfilled-nya, timeline-nya udah sampai, maka dia akan datang. Tuhan Yesus akan kembali lagi kedua kalinya. Nah, gitu. Nah, apa aja yang dituliskan, ya itu semua di dalam Alkitab, yang sudah diilhami sama Tuhan, Kudus pada mereka. Betul. Jadi, menurut lo tentang pemikiran gue tadi gimana, Ben? Jadi, sebenarnya untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu, kita yang mempersiapkan Dia tempat di bumi, atau Dia sebenarnya yang melakukan sesuatu supaya Dia bisa datang dan mengajak kita bersama-sama masuk ke dalam tempat yang sudah Dia siapkan. Gitu. Iya, kalau kita baca Bible sebenarnya kan cukup straightforward juga, Tim. Gitu. Yang Tuhan Yesus mau kita lakukan adalah kita menjadi saksi Dia, itu udah pasti. Ya kan, as a witness, ya kan, of Jesus Christ. Habis itu kita punya amanat agung apa? Kan disuruh pergilah dan beritakanlah ini kan ke seluruh bangsa dan baptislah mereka, semuanya itu sampai mereka percaya. Itu tugas yang ditinggalkan buat kita. Itu juga yang kenapa Tuhan Yesus bilang kita tuh bisa berbuat lebih lagi daripada Dia itu. Kenapa ya? Karena kita mengabarkan kabar baik, kita bukan cuma improving people's punya kehidupan, kita tuh menyelamatkan jiwa, Tim. Gitu loh. Karena mereka dengar kabar baik, jiwa mereka selamat. Jadi the point is that gitu loh. Bukan kita membuat bahwa di sini improving the situation di dunia supaya Tuhan Yesus datang. Nah itu tuh nggak biblical. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang bilang Dia yang akan pergi, Dia yang akan siapkan tempat di sana supaya kita bisa ke sana. Dia yang akan datang kembali lagi untuk membawa kita balik ke tempat Dia berada, kemana Dia ada berada gitu loh. Iya. Oke. Oh, itu good point, Ben. Jadi apa namanya yang tadi kayak Benny bilang bahwa bukan hanya kita membantu orang lain dalam melakukan improvement untuk kehidupan mereka gitu ya. Tapi kita juga memberitakan keselamatan sehingga mereka juga diselamatkan. Iya. Kita tidak against itu apa ya, Ben? Bukannya kita tidak setuju dengan memenuhi panggilan hidup, menjalankan purpose kita, atau memultiplikasikan apa yang ada di tangan kita sehingga membantu orang, berdampak bagi orang lain, bukan itu gitu. Jadi
kita juga harus ingat bahwa karya keselamatan Tuhan juga harus kita teruskan di sini, gitu. Ya, Ya, Ben? iya Tim. Jadi sebenarnya gini, cara berpikirnya kita jangan terbalik gitu loh. Ya kan, karena dengan sebenarnya kita pada saat kita mengabarkan kabar baik itu, ya kan, secara otomatis hidup orang akan improve. Kalau mereka benar-benar mendengarkan dan menjalankan firman Tuhan. Ya kan, gitu. Jadi bukannya kita mengimprove mereka supaya Tuhan Yesus bisa balik lagi, kan bukan seperti itu. Karena tadi yang gue bilang, sebenarnya gue tadi ambil dari Yohanes 14 ayat 2, Tim. Ya kan? Yang dia bilang, nih gue buka aja ya, Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yang menyediakan tempat siapa? Tuhan Yesus. Dia yang pergi, dia untuk menyediakan tempat bagi kita. Ya kan? Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. He will come back. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bukan kita mempersiapkan di sini supaya dia bisa datang ke sini. Iya, betul. Dan jadi, kalau kita bicara tentang itu, dan kita akan berbicara dengan topik yang jarang dan bahkan tidak pernah dibicarakan orang, yaitu tentang pengangkatan atau rapture gitu ya. Ya, karena kan di situ betul. Iya dong, karena di situ Tuhan Yesus bilang kan, aku akan mengajak kamu ke tempat di mana aku berada, gitu kan. Iya, ya, pada saat pertama kali gue baca firman ini dan gue mengerti ini adalah ada hubungan dengan rapture, itu tuh kayak gue nemuin harta yang gak ternilai gitu, Tim. Gitu. Kayak lo get the whole understanding tentang, oh ternyata Tuhan Yesus tuh nyampe tuh tentang ini. Gitu. Ya. Ya kan? Ya. Betul. Lanjut ya? Lanjut. Oke. Tadi sampai ayat 21. Ya. Terus tadi dia udah katakan juga banyak tentang nabi-nabi, dia ulangin lagi di 24, ya kan? Betul. Ya, mulai dari Samuel, sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Jadi semuanya sudah tertulis oleh nabi-nabi itu. Makanya nggak ada urusannya sama pendapat pribadi, gitu loh. Nggak peduli deh, mau kita I think seperti ini, atau enggak I feel seperti ini. Doesn't matter. Apa yang Alkitab katakan. Sesuai itu aja, gitu. Ya kan? Sisanya adalah opini pribadi. Ya. Lalu bahkan buat sedikit intermezzo aja di Alkitab tuh ternyata nubuatan itu isinya hampir 25% lebih. Isi dari Alkitab itu adalah nubuatan. Ya. Artinya kalau kita nggak pernah membahas tentang itu, it's like keluarin 1/4 dari Alkitab, kita nggak baca. Gitu. Ya. Wah, boleh tuh jadi topik berikutnya kita kupas nubuatan supaya banyak orang mengerti ya, gitu. Ya, gitu. Oke. Terus lanjut lagi, 25. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu, ya kan? Ya. Dan apa dia tulis? Mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. That's why nubuatan itu ada dan untuk kita untuk mengerti. Dan itu memang perlu berulang kali sih, nggak bisa langsung mengerti. Tapi at least kita harus tahu, kita harus baca, kita harus mengerti bahwa ada nih bagian ini di dalam Alkitab. Dan nubuatan itu dia bilang kan adalah warisan gitu ya untuk keturunan kita, keturunanmu semua. Berarti memang nubuatan-nubuatan itu juga banyak yang terus ya ibaratnya yang on the way gitu loh untuk terjadi gitu ya, untuk di fulfill ya. Dan lanjutannya itu kan dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah. Iya. Perjanjiannya ada di dalam situ juga untuk mengerti itu. Ya. Ya. So, itu kalau kita kira-kira ngomong nubuatan ya balik lagi Ben satu ayat lagi bahwa tidak ada yang baru di bawah matahari gitu ya. Semua akan berputar. Betul. I think di ayat 3 sih tetap itu sih Ben. Maksudnya di pasal 3. Pasal 3. Ya, udah selesai ya. Ya. Kita masuk ke pasal 4 ya. Ya, lanjut pasal 4 ya. Oke, gue baca Tim. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ketika Yesus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak,
mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Itu. Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua orang rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada seluruh penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan semakin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubungan dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Itu, Tim. Ya. Banyak. Apa yang lo dapat dari perikop ini? Oke, dari perikop ini ya, tentang ceritanya Petrus dan Yohanes nih ketangkep nih ya, gara-gara dia mengajar dalam nama Yesus gitu ya, dan ada orang Saduki nih di sini, orang-orang yang tidak percaya dengan kebangkitan ya Ben ya? Ya, betul. Betul kan? Jadi ya udah jelas pada saat kita mengajar atau mengajar tentang Tuhan Yesus, ya kita berbicara tentang mati lalu dibangkitkan gitu ya. Ya. Tentang kebangkitan gitu, dia menebus dosa manusia, mengorbankan dirinya untuk lalu dia bangkit di hari ketiga, gitu ya. Ya. Nah, dia masuk ke pengadilan nih, ke dalam ini nih. Lalu tadi sedikit tentang kebangkitan, gue tiba-tiba kepikiran ini. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kebangkitan itu bukan tentang hanya dia 3 hari lalu dia bangkit, tetapi adalah di dalam nama Tuhan Yesus akan ada kebangkitan atas sesuatu yang sudah mati, gitu. Jadi if you believe in that name, ya kan, mungkin relationship kita yang sudah mati atau ya apapun itulah ya yang terjadi dalam hidup kita yang mati,
di dalam Tuhan Yesus Kristus itu akan ada kebangkitan, bisa bangkit lagi dan hidup. Betul. Ada kehidupan ya. Betul. Ya, Betul. sesuatu yang udah makanya tadi nih ada di bawahnya nih. Ben, ini berhubungan sama yang di ayat-ayat selanjutnya nih. Nih. Oke, ini nih. Ya, pada saat mereka dilarang untuk mengajar, pada saat mereka dilarang untuk menyebutkan nama Yesus gitu ya. Nah, itu. Jadi di situ kan jelas bahwa nama Tuhan Yesus itu ada satu kehidupan ya di dalam nama Yesus gitu loh. Ada satu revival itu apa ya, kayak kebangkitan gitu ya. Kesembuhan, kekuatan, kuasa yang luar biasa gitu. Dan orang-orang di zaman itu mungkin yang tidak percaya Tuhan Yesus ya mereka merasa lu playing God gitu. Benar? Iya, benar. Karena dia tidak mengenal pada Tuhannya, jadi dia cuma ngelihat orangnya doang, ya kan? Pada saat dia ngelihat orangnya, wah ini Petrus lagi playing God nih, mau jadi Tuhan nih. Iya. Tapi kan Petrus sudah bilang dia bisa lakukan itu bukan karena dia sendiri gitu loh. Betul. Karena memang kuasa dari Tuhan, ya kan? Tuh, di ayat 2, Ben, orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Ya, itu dia. Ya. Nah, tapi lucunya adalah di ayat 4 itu, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, nah ini buktinya gitu, ngerti nggak Ben? Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. You know, like there's a movement, there's a revival di balik nama Yesus itu gitu loh. Orang jadi tambah banyak yang percaya, orang menjadi banyak yang mau mengikut dia gitu loh. Iya. Itu kan kayak bukti ya, kayak bukti gitu. Betul. Terus, nah gue dapat sesuatu nih Tim dari perikop ini, yang dari posisi si orang yang disembuhkan itu Tim. Yang tadi kita udah kita udah jelasin di sebelumnya bahwa orang ini masih tetap ngikutin Petrus kan? Iya. Yang disembuhin itu, dan sampai di sini kan dia masih tetap ada Tim. Iya. Iya. Gitu. Makanya mereka nggak berani hukum dia, si imam-imam besar ini nggak berani hukum Petrus dan Yohanes karena orang yang buktinya masih ada di situ loh. Iya. Gitu. Orang itu sembuh benar-benar masih ada di situ, makanya mereka nggak berani kan, nggak bisa gitu. Jadi gue lihat dari posisi orang yang mengalami Tuhan ini, memang sih dia harus ikut terus, dia sharing aja apa yang dia sudah alami, itu aja sudah sebuah kekuatan buat orang lain. Gitu. Karena dia adalah saksi, yaitu makanya ujung-ujungnya disuruh bersaksi atas nama Tuhan Yesus. Ya kan? Dia ada di situ, itu ada buktinya. Orang itu sudah sembuh. Yang semua orang tahu, ini orang tadinya nggak bisa jalan kan? Iya. Orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh umat bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, ya itu. Jadi di situ dijelasin gitu, orang itu gitu loh. Memang si orang yang disembuhkan itu masih tetap ada ya sampai ikut ke pengadilan nih ibaratnya. Iya. Ini betul. Ibaratnya kalau zaman sekarang digerebek semuanya dibawa gitu ya yang ada di situ ya. Iya, maksud gua jadi kadang kita ngelihat dia kayak posisinya tuh kayak nggak signifikan, tapi sebenarnya dia signifikan karena dia simply being there itu dia udah signifikan sekali. Karena ya, contoh keselamatan ada di depan mata. Betul. Iya kan? Betul. Nah makanya kalau kita ini kalau gua bawa ke hari-hari sekarang ini, misalnya kita mengalami Tuhan, ya kan kita dapat, semua orang pasti pernah mendapatkan mukjizat lah, mau sekecil apa sebesar apa pasti pernah merasakan itu. Nah pada saat kita sharing itu bukan nggak mungkin juga lagi sedang menguatkan orang lain, Tim. Gitu. Karena mungkin kita pikir tuh nggak signifikan lah kita cerita kayak gini, ya kan? Tapi we never know, gitu. Di luar sana lagi ada yang membutuhkan sharing seperti itu. Betul. Ya, betul. Oke, Ben, kita cut di sini dulu. Yap. Ya. Jadi apa yang kita pelajari di pertengahan pasal 3 lalu sampai ke pertengahan pasal 4 ini belajar tentang nama Yesus ya yang menjadi
yang menjadi center ya. Ya. Yesus itu yang menjadi center dari kehidupan kita, dari pergerakan kita, dari pemikiran kita gitu ya. Karena nama itu yang memberikan kehidupan ya. Ya. Gitu loh. Memberikan kekuatan. So bagi teman-teman yang menyaksikan program ini, yang mungkin mendengar program ini, jika kalian bingung, kalian dalam keadaan yang mungkin yang kalian juga tidak mengerti harus berbuat apa gitu. Jadi kenapa kalian nggak coba mulai mencari nama Yesus? Gitu. Karena kalau boleh saya kasih flashback bagaimana Benny bisa pulang ke Indonesia dari segala keadaannya waktu itu di Seattle gitu loh. Dia pada saat itu dia nggak tahu dia mesti berdoa seperti apa, minta tolong ke siapa. Tapi yang dia tahu dari kecil dia sekolah di sekolah Katolik, kita sama-sama sekolah di sekolah Katolik. Pada saat berdoa kepada nama Yesus itu. Ya, dan ya keesokan harinya Benny mengalami sebuah mujizat yang kita nggak akan percaya gitu ya, mujizat jelas gitu ya. Ya, itu orangnya masih ada di sini di layar kalian bahwa dia bisa ada di sini karena nama itu yang dia teriakan gitu. Okay. Ben, thank you so much buat hari ini. Kita belajar banyak. Thank you buat waktunya, tim. Thank you. Dan sudah konsisten melakukan ini. Sama-sama, Ben. Kita tetap jalanin ini, ya. Oke, teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan. Kita akan lanjutkan Kisah Para Rasul pasal 4 ini di sesi berikutnya. God bless you. Bye-bye. Bye-bye.